China makin ganas di Laut ASEAN, bahkan tak segan-segan untuk menenggelamkan ataupun merusak kapal-kapal negeri-negeri ASEAN. Karena itu Indonesia hadir dan tampil untuk melindungi Laut Natuna. Memasuki wilayah sengketa di Laut Cina Selatan, termasuk zona ekonomi eksklusif di beberapa negara ASEAN, setiap negara memberikan respons yang berbeda. Sementara itu, TNI yang dikomandoi oleh Presiden Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia siapkan konfrontasi skala penuh. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus media ini hingga akhir agar tak gagal paham. Kan saat ini sudah mulai membangun kapal selam yang berkekuatan setara kekuatan kapal selam nuklir. China makin ganas di Laut ASEAN, bahkan tak segan-segan untuk menenggelamkan ataupun merusak kapal-kapal negeri-negeri ASEAN. Karena itu Indonesia hadir dan tampil untuk melindungi Laut Natuna. Saudara, menelaah sikap China yang mengobok-ngobok Laut ASEAN membuat semua negara di negara ASEAN terasa dianiaya. Bahkan Indonesia pun saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pertempuran skala penuh. Perbedaan respons negara-negara ASEAN menghadapi manuver China di Laut Cina Selatan. Ketika kapal-kapal penjaga pantai China semakin sering memasuki wilayah sengketa di Laut Cina Selatan, termasuk zona ekonomi eksklusif di beberapa negara ASEAN, setiap negara memberikan respons yang berbeda. Ada yang memilih konfrontasi terbuka, ada yang membangun kekuatan secara diam-diam, sementara yang lain lebih mengandalkan jalur diplomasi. Lantas, bagaimana strategi masing-masing negara menghadapi tekanan dari salah satu kekuatan terbesar di dunia? China makin ganas di Laut ASEAN, bahkan tak segan-segan untuk menenggelamkan ataupun merusak kapal-kapal negeri-negeri ASEAN. Karena itu Indonesia hadir dan tampil untuk melindungi Laut Natuna. Tentara Nasional Indonesia yang sebagaimana bangsa pelaut melihat kondisi China mengobok-obok Laut ASEAN, tentu saja tidak tinggal diam, bahkan kini mempersiapkan skala penuh untuk bertempur jika itu diperlukan. Bagaimana kisahnya negara-negara lain? Mari kita saksikan. Filipina paling berani di garis depan. Filipina menjadi negara ASEAN yang paling terbuka dalam menghadapi China. Berbagai insiden di laut, mulai dari aksi saling dorong kapal, penggunaan meriam air, water cannon, hingga manuver berbahaya di wilayah sengketa, menunjukkan bahwa Manila tidak lagi sekadar menyampaikan protes diplomatik. Namun Filipina juga menyadari keterbatasan kemampuan militernya jika harus menghadapi China sendirian. Karena itu, negara ini memperkuat aliansi pertahanannya dengan Amerika Serikat, serta meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara-negara mitra seperti Jepang, Australia, dan Kanada. Latihan militer gabungan pun semakin sering digelar di kawasan Laut Cina Selatan. Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas, Filipina mungkin bukan kekuatan terbesar, tetapi mereka tidak berdiri sendiri. China makin ganas di Laut ASEAN, bahkan tak segan-segan untuk menenggelamkan ataupun merusak kapal-kapal negeri-negeri ASEAN. Karena itu Indonesia hadir dan tampil untuk melindungi Laut Natuna. Saudara, melihat sikap Filipina yang agresif dan ikut berantem dengan pihak China tentu saja merupakan salah satu langkah konkret yang sepatutnya diacungi jempol, dan saatnya Indonesia bergerak. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus. Vietnam, tenang di permukaan, kuat di balik layar. Berbeda dengan Filipina, Vietnam memilih pendekatan yang jauh lebih tenang. Jarang terdengar pernyataan keras dari Hanoi, tetapi di balik ketenangan tersebut mereka terus memperkuat kemampuan pertahanan. Vietnam membangun infrastruktur di pulau-pulau yang dikuasainya, memperkuat sistem radar, meningkatkan fasilitas militer, serta mengembangkan kemampuan pertahanan pesisir. Langkah-langkah ini dilakukan secara bertahap tanpa banyak menarik perhatian dunia. Strateginya sederhana, tidak perlu banyak berbicara, tetapi terus meningkatkan kemampuan untuk menciptakan efek penangkal, deterrence. Karena konsistensi tersebut, banyak pengamat menilai Vietnam sebagai salah satu pemain paling sabar sekaligus paling serius dalam mempertahankan kepentingannya di Laut Cina Selatan. China makin ganas di Laut ASEAN, bahkan tak segan-segan untuk menenggelamkan ataupun merusak kapal-kapal negeri-negeri ASEAN. Karena itu Indonesia hadir dan tampil untuk melindungi Laut Natuna. Saudara, TNI atau Tentara Nasional Indonesia melihat China sudah diambang batas mengobok-ngobok Laut ASEAN, tentu saja tak tinggal diam, bahkan mulai melakukan diplomasi dan mengumpulkan seluruh negara-negara ASEAN guna menyikapi 19 lain. Gimana kisahnya? Ikuti terus. Malaysia dan Brunei mengutamakan jalur diplomasi. Malaysia dan Brunei juga menghadapi tantangan serupa. Aktivitas kapal Cina beberapa kali dilaporkan terjadi di wilayah D mereka, terutama di sekitar kawasan Lukonia Shoals. Kedua negara umumnya memilih pendekatan diplomatik melalui nota protes dan dialog. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas kawasan sekaligus menghindari eskalasi konflik. Namun, terbatasnya kemampuan militer maritim dibandingkan negara-negara besar membuat ruang gerak mereka relatif lebih sempit. Brunei, dengan armada laut yang kecil, memiliki tantangan yang lebih besar dalam menjaga wilayah maritimnya secara berkelanjutan.
China makin ganas di Laut ASEAN, bahkan tak segan-segan untuk menenggelamkan ataupun merusak kapal-kapal negeri-negeri ASEAN. Karena itu Indonesia hadir dan tampil untuk melindungi Laut Natuna. Saudara, sikap agresi dari pihak China di Laut Cina Selatan itu membuat Indonesia makin berang. Bahkan Presiden Prabowo sendiri menyebutkan siagakan pertempuran secara skala penuh dan jangan ambil pusing dengan hubungan dan hubungan. Untuk itu, saudara, ikuti terus. Indonesia tegas dalam menjaga kedaulatan. Indonesia memiliki posisi yang berbeda. Meskipun bukan negara pengklaim utama di Laut Cina Selatan, Indonesia menegaskan bahwa wilayah zona ekonomi eksklusif di sekitar Natuna Utara merupakan bagian dari hak berdaulat Indonesia sesuai hukum internasional. Dalam beberapa kesempatan, kapal-kapal Cina memasuki wilayah yang diklaim sebagai de Indonesia. Respons Indonesia umumnya dilakukan melalui patroli TNI AL, Bakamla, dan aparat terkait, disertai komunikasi diplomatik kepada pemerintah Cina. Di sisi lain, Indonesia juga terus memperkuat pertahanan di Natuna melalui pembangunan infrastruktur militer, peningkatan kemampuan pengawasan, penempatan unsur TNI, serta modernisasi sistem pertahanan. Pendekatan Indonesia menggabungkan ketegasan dalam menjaga wilayah dengan upaya menjaga stabilitas kawasan melalui jalur diplomasi. China makin ganas di Laut ASEAN, bahkan tak segan-segan untuk menenggelamkan ataupun merusak kapal-kapal negeri-negeri ASEAN. Karena itu Indonesia hadir dan tampil untuk melindungi Laut Natuna. Memasuki wilayah sengketa di Laut Cina Selatan, termasuk zona ekonomi eksklusif di beberapa negara ASEAN, setiap negara memberikan respons yang berbeda. Strategi ini bertujuan menunjukkan bahwa Indonesia siap mempertahankan hak berdaulatnya tanpa mendorong eskalasi yang tidak diperlukan. Analisis, setiap negara memiliki strategi berbeda. Dari berbagai respons tersebut terlihat bahwa tidak ada satu pendekatan yang sama bagi seluruh negara ASEAN. Filipina memilih konfrontasi yang didukung aliansi keamanan internasional. Vietnam membangun kekuatan secara bertahap dan konsisten tanpa banyak sorotan. Malaysia dan Brunei lebih mengedepankan diplomasi untuk menjaga stabilitas. Indonesia mengombinasikan pembangunan kekuatan pertahanan dengan pendekatan diplomatik. Setiap strategi lahir dari kondisi geografis, kemampuan militer, kebijakan luar negeri, serta kepentingan nasional masing-masing negara. China makin ganas di Laut ASEAN, bahkan tak segan-segan untuk menenggelamkan ataupun merusak kapal-kapal negeri-negeri ASEAN. Karena itu Indonesia hadir dan tampil untuk melindungi Laut Natuna. Saudara, dari hasil koordinasi sesama negara ASEAN mempercayakan Indonesia sebagai pemimpin dan komando terjadinya perang jika itu perang dilakukan di Laut Cina Selatan. Artinya, Indonesia sebagai pemimpin dan armada perang, tentu saja negara-negara ASEAN makin kokoh dan makin kuat. Memasuki wilayah sengketa di Laut Cina Selatan, termasuk zona ekonomi eksklusif di beberapa negara ASEAN, setiap negara memberikan respons yang berbeda. Pada akhirnya, menjaga keamanan di Laut Cina Selatan bukan hanya soal jumlah kapal perang atau kekuatan militer. Faktor seperti kesiapan pertahanan, konsistensi kebijakan, kemampuan diplomasi, serta kerjasama regional juga menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Di tengah dinamika geopolitik Asia Tenggara yang semakin kompleks, Laut Cina Selatan akan tetap menjadi kawasan yang membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dalam mempertahankan hak berdaulat dan upaya menjaga perdamaian agar konflik tidak berkembang menjadi konfrontasi yang lebih luas. China makin ganas di Laut ASEAN, bahkan tak segan-segan untuk menenggelamkan ataupun merusak kapal-kapal negeri-negeri ASEAN. Karena itu Indonesia hadir dan tampil untuk melindungi Laut Natuna. Saudara, melihat sikap agresif pihak China tersebut, Indonesia atau TNI tak peduli dengan apa yang terjadi. Kalaupun perang skala penuh, maka terjadi dan terjadilah. Karena Indonesia sudah menjadi petualang atau pejuang-pejuang kemerdekaan yang selama ini tak enggan lagi dijajah. Melawan itu adalah jawaban. Memasuki wilayah sengketa di Laut Cina Selatan, termasuk zona ekonomi eksklusif di beberapa negara ASEAN, setiap negara memberikan respons yang berbeda. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi yang kami sajikan ini memberi manfaat bagi kita semua. Dan hendaknya peace atau kedamaian itu adalah indah, karena perang itu menimbulkan berbagai macam korban. Karena itu sadarilah bahwa Indonesia akan terus jaya dan jaya. Saya Gino Samsudin Besar melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah mulai membangun kapal selam yang berkekuatan setara kekuatan kapal selam dunia.